Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Mukorobin. Saya adalah peserta Latsar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022, Angkatan 9, Kelompok 3. Saya akan menjelaskan video monolog terkait instansi saya, yaitu Pengadilan Agama Polewali. Pengadilan Agama Polewali merupakan pengadilan agama di bawah Pengadilan Tinggi Makassar dan Dirjen Badan Peradilan Agama yang mencakup wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Pengadilan Agama Polewali sendiri beralamat di Jalan Budi Utomo nomor 23, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Terkait dengan visi misi Pengadilan Agama Polewali, visinya yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang agung. Untuk misinya adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi di atas, maka Pengadilan Agama Polewali menetapkan misi sebagai berikut: mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien, serta mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan yang berlaku. Tugas pokoknya sendiri, Pengadilan Agama Polewali melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pasal 2 junto pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang pertama perkawinan, yang kedua waris, ketiga wasiat, keempat hibah, kelima wakaf, keenam zakat, ketujuh infak, kedelapan sedekah, dan yang terakhir terkait dengan perkara ekonomi syariah. Untuk fungsinya sendiri, di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Polewali mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut, yaitu fungsi mengadili, kemudian fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, fungsi administratif, dan juga fungsi lainnya. Nah, praktek manajemen ASN di Polewali sendiri ada beberapa hal. Yang pertama, mengenai kedisiplinan pegawai sendiri. Untuk meningkatkan kedisiplinan, maka diberlakukan absen 2 kali, yakni absen otomatis dan absen manual. Pertama, absen otomatis melalui aplikasi Sikep atau sistem kepegawaian melalui jaringan internet yang bisa dideteksi melalui titik koordinat atau alamat di mana pegawai tersebut berada. Dan yang kedua, melalui absen manual, yaitu absensi tertulis di meja tiket, sehingga konsep 2 kali absen tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi pegawai sendiri ada beberapa program, baik menggunakan bimbingan teknis dari Badan Peradilan Agama melalui Zoom atau daring, maupun Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menyelenggarakannya secara luring yang dilaksanakan di Makassar untuk jabatan-jabatan tertentu. Dan yang ketiga, terkait dengan model penghargaan di tempat kerja, bagi pegawai yang dinilai disiplin dan memiliki kompetensi serta integritas yang bagus akan dijadikan sebagai role model dan profilnya akan dijadikan sebagai MNP di kantor Pengadilan Agama Polewali. Nah, berkenaan dengan praktik Smart ASN di Pengadilan Agama Polewali itu terdapat 2 hal. Yang pertama, berkenaan dengan layanan berbasis IT, PA Polewali sendiri sudah menggunakan aplikasi e-form, yaitu pendaftaran perkara melalui aplikasi, dan pembuatan gugatan mandiri, yakni aplikasi untuk membuat gugatan yang terintegrasi dalam program putusan dan peradilan agama. Yang kedua, berkenaan dengan sistem kerja berbasis IT, PA Polewali juga sudah memanfaatkan sistem yang dinamakan SIPP. Singkatannya adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Dalam setiap alur perkara, dimulai dari pendaftaran, persidangan, hingga produk pengadilan yang dapat diambil oleh para pihak, dan semuanya tercatat dalam aplikasi SIPP. Dengan demikian, maka PA Polewali sudah memanfaatkan IT dalam setiap bidangnya dan sudah menerapkan Smart ASN sebagai langkah maju instansi. Terima kasih, itu adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.